Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, dengan masuknya bulan haji, umat Islam diwajibkan untuk berhaji bagi yang mampu melaksanakannya. Lebih dari 2 juta jamaah haji dari seluruh penjuru dunia akan kumpul di Arab Saudi, tepatnya di kota Mekkah dan Madinah. Untuk itu dihimbaukan bagi jamaah yang melaksanakan haji untuk senantiasa menjaga kesehatannya agar dapat melaksanakan haji dengan baik. Namun tak sedikit masyarakat berkeinginan untuk berhaji atau umroh dan meninggal di tanah suci. Banyak masyarakat yang meyakini bahwa meninggal di tanah suci merupakan dambaan tersendiri karena sama dengan mati syahid dan memiliki keistimewaan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah demikian? Berikut penjelasannya, simak videonya sampai habis. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Terdapat anjuran untuk mati di tempat mulia dan memakamkan jenazah di tempat mulia yang memiliki keistimewaan seperti di tanah suci Mekah dan Madinah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang bisa meninggal di Madinah, silahkan meninggal di Madinah, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah." Hadis riwayat Tirmizi. Maksud meninggal di Madinah ini adalah bahwa mati di Madinah itu artinya bagi yang tinggal di Madinah. Maka makna hadis ini adalah perintah untuk tinggal menetap di Madinah, berusaha tidak meninggalkan kota ini sehingga ini menjadi sebab untuk bisa mati di Madinah. Al-Munawi juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi orang yang tinggal di Madinah. Mereka akan mati muslim karena syafaat yang akan diberikan kepada kaum muslimin, dan itu menjadi keistimewaan tersendiri karena setiap orang yang mati di Madinah dia mendapat kabar gembira untuk itu. Meski demikian, meninggal di tanah suci tetap memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, apakah menginginkan meninggal di tanah suci itu dibenarkan dalam agama? Keinginan itu tentu saja keinginan yang mulia. Bahkan Nabi Musa pun berkeinginan seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan permintaan Musa alaihi salam ketika didatangi malaikat maut. Beliau memohon kepada Allah agar kematiannya didekatkan dengan tanah suci Baitul Maqdis sejauh lemparan kerikil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Battal juga menjelaskan permintaan Nabi Musa agar kematiannya didekatkan dengan tanah suci adalah karena adanya keutamaan orang yang dimakamkan di tanah suci, seperti para nabi dan orang soleh lainnya, sehingga dianjurkan untuk mati di dekat mereka sebagaimana dianjurkan untuk berdampingan dengan mereka ketika hidup. Demikian pula yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa, "Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, berikanlah aku anugerah mati syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di tanah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya Imam Nawawi menghukumi orang yang menginginkan meninggal di tanah suci dengan sunnah. Umar bin Khattab juga memohon agar jenazahnya dimakamkan di samping makam Nabi SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti itu pula yang dilakukan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Diceritakan oleh Imam Malik bahwa beliau meninggal di daerah Atiq, lalu jenazahnya dipindah ke Madinah dan dimakamkan di Madinah. Semua itu menegaskan keutamaan meninggal di tanah suci seperti meninggal di tanah haram, terutama di Madinah, karena Nabi SAW menjanjikan muslim yang meninggal di Madinah akan mendapat syafaat dari beliau. Inilah keutamaan tempat di tanah suci. Jika jamaah haji meninggal di tanah suci di saat proses ibadah haji atau umroh, tentu akan semakin istimewa.
Orang yang mati dalam kondisi ihram misalnya, baik ketika haji atau umroh memiliki keutamaan khusus. Orang ini di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi membaca talbiyah, labaik Allahumma labaik. Karena itu jenazahnya tidak boleh diberi wewangian dan tidak boleh ditutup kepalanya. Dia dimakamkan dalam kondisi seperti orang yang ihram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ada orang yang ikut wukuf bersama Nabi SAW di Arafah. Tiba-tiba ada orang yang terpelanting dari untanya, jatuh hingga lehernya patah. Lalu Nabi SAW menyarankan, mandikan dia dengan air dan bidara, jangan dikasih wewangian, dan jangan ditutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi membaca talbiyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala haji atau umrah orang yang meninggal saat menunaikannya akan dicatat oleh Allah hingga hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar untuk umroh lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Ya'la. Lalu bagaimana jika jamaah haji meninggal sebelum waktu haji tiba atau sebelum mengenakan kain ihram? Jika meninggal dalam perjalanan dan belum melakukan ihram, maka tidak termasuk meninggal dalam ibadah haji. Misalnya pesawatnya jatuh ketika perjalanan dari negaranya ke Saudi dan belum berihram, maka tidak termasuk dalam bab meninggal ketika ibadah haji dan umroh. Inilah yang dijelaskan oleh ulama kontemporer, akan tetapi Allah akan membalas sesuai niatnya. Jika meninggal ketika ibadah haji berlangsung dan sudah berihram, maka hajinya sudah sah dan tidak perlu diqadha atau diganti tahun berikutnya. Karena Nabi SAW menjelaskan, ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah di hari kiamat. Ini menunjukkan ia sudah mencukupi hajinya. Apalagi Nabi SAW tidak memerintahkan walinya untuk menggantikan hajinya di lain waktu. Itu berarti ia meninggal dalam keadaan sudah berhaji. Sahabat soleh beriman, demikianlah keutamaan jika meninggal di tanah suci. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari informasi yang kita bagikan. Wallahu a'lam bishawab.